Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Berjumpa kembali dengan saya Kadun dalam sesi program teori dan isu pembangunan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang teori organisasi. Khususnya pada sesi ini kita akan bahas tentang latar belakang teori modernisasi. Bagaimana sih sebenarnya teori modernisasi itu lahir? Ada beberapa secara kondisi-kondisi faktual yang munculkan lahirnya teori modernisasi di dunia ini. Yang pertama yaitu munculnya Amerika Serikat sebagai kekuatan dominan dunia, terutama setelah Perang Dunia Kedua. Kita tahu bahwa Perang Dunia Kedua antara sekutu dengan poros as, yaitu antara Amerika dan negara-negara Eropa gitu ya, melawan Italia, Jerman, dan Jepang gitu ya. Nah, pada kesempatan itu semuanya hancur ya, semuanya Eropa, Asia ya, itu jadi medan pertempuran. Nah, medan pertempuran pada Perang Dunia Kedua. Tetapi ada yang tidak hancur, yaitu Amerika Serikat. Karena walaupun Amerika Serikat peserta Perang Dunia Kedua, tapi tidak ada kehancuran sama sekali. Tetap kehidupan di Amerika Serikat berjalan dengan lancar, kecuali ya pada serangan Jepang yang pertama aja di Hawaii, di Pearl Harbor itu ya. Nah, pada kondisi semacam itu, maka ada pemikiran-pemikiran dari Amerika Serikat itu bagaimana membantu negara-negara yang hancur akibat perang. Nah, namanya itu nama rencana untuk membantu negara-negara yang hancur akibat perang itu namanya master plan gitu ya. Nah, ini yang bagaimana? Nah, salah satunya gitu ya, bagaimana memberikan bantuan kepada negara-negara berkembang. Nah, untuk sebelum memberikan bantuan, maka Amerika Serikat perlu untuk mengetahui latar belakang kondisi di masing-masing negara gitu ya. Nah, itulah kajian pertama kali bagaimana supaya negara yang berkembang, negara yang terbelakang itu menjadi maju. Hanya disebutkan teori modernisasi. Secara faktual yang lain, ini yang kedua itu perluasan gerakan komunisme sedunia. Uni Soviet pada waktu itu ya, mampu memperluas pengaruh politiknya tidak hanya di Eropa Timur tapi juga di beberapa belahan dunia lainnya. Kita tahu bahwa setelah Perang Dunia Kedua ya, setelah Perang Dunia Kedua Jerman terbelah jadi Jerman Barat, Jerman Timur gitu ya. Jerman Timur masih termasuk blok komunis gitu ya, dengan negara seperti Polandia ya, Estonia sekarang itu ya, dan beberapa Uni Soviet yang negara-negara sekitar 16 negara itu digabung dalam Uni Soviet gitu ya, yang di dalamnya ada Rusia gitu ya, itu mengembangkan gerakan komunisme dunia gitu ya, ingin mengkomuniskan seluruh dunia gitu. Nah, ya, akhirnya berlanjut ke Cina, ke Korea Utara, ke Vietnam, ke Kamboja ya. Di Amerika Serikat, di Amerika juga ada yang namanya Kuba gitu ya, termasuk beberapa negara lain. Jadi berkembang, termasuk sebenarnya ingin meluas, termasuk juga Indonesia. Nah, ini ya. Nah, ada upaya gitu, ada upaya dari sekutu gitu atau NATO, Amerika Serikat itu, negara-negara liberal gitu ya, mendung arus gerakan komunisme dunia itu. Ya, nah, tidak untuk memendung itu, maka diperlukan bantuan, memberikan bantuan kepada negara yang akan dikomuniskan gitu kasarnya itu. Nah, untuk memberi bantuan itu ya perlu kajian-kajian seperti yang saya bawakan di
di nomor 1 tadi, yaitu perlu pengkajian-pengkajian bagaimana memodernisasi seperti mereka gitu ya. Jadi langkah-langkah mereka itu bagaimana negara-negara di dunia ketiga gitu ya, itu menjadi seperti mereka gitu langkah-langkahnya itu ya. Nah, itu yang pertama ya. Pertama, itu yang kedua yang kedua juga seperti itu sebenarnya untuk membendung itu seperti itu. Yang ketiga, lahirnya negara-negara merdeka baru di Asia, Afrika, dan Amerika Latin. Nah, negara-negara baru ini secara serempak mencari model-model pembangunan yang hendak digunakan sebagai contoh untuk membangun ekonominya dan dalam usaha untuk mempercepat pencapaian kemerdekaan politiknya. Nah, ini sebenarnya model-model pembangunan yang cocok untuk negara-negara yang baru merdeka itu seperti apa? Nah, salah satu orientasinya ya negara-negara yang sudah maju seperti Amerika Serikat, Eropa, makanya mereka melaksanakannya itu dengan cara melakukan modernisasi diri seperti Amerika Serikat atau Eropa. Nah, itu modernisasi diri. Nah, kadang-kadang modernisasi itu berlanjut seperti pada kita pembahasan menjadi westernisasi, pembaratan segala sesuatunya. Nah, itu latar belakang ketiga gitu ya. Ketiga latar belakang ini mengakibatkan elit politik Amerika Serikat memberikan dorongan dan fasilitas bagi ilmuwan sosialnya untuk mempelajari permasalahan dunia ketiga. Ya, untuk belajar permasalahan. Itu jadi dorong itu karena permasalahan itu gimana supaya kita melakukan pembangunan itu. Tapi sebenarnya modalnya jangan terlalu habis ya. Mereka menanamkan modal tapi pengen balik modalnya gitu. Itu intinya ke situ kan. Tapi oleh karena itu harus pakai strategi dong memberi bantuan juga. Nah, itu ya. Kebijakan ini diperlukan sebagai langkah pendahuluan untuk membantu membangun ekonomi dan kestabilan dunia ketiga dalam rangka menghindari kemungkinan terpengaruh dan jatuh ke pangkuan Uni Soviet. Nah, ini itu kerangka berpikirnya teori modernisasi itu. Seperti kita tahu sebenarnya ada dunia itu dibagi 3, ada dunia ke-1, kedua, dan ketiga. Dunia ke-1 itu negara-negara liberal, kapitalis, ya seperti Amerika Serikat dan Eropa Barat. Ya. Dunia kedua negara-negara komunis yang di dalamnya itu adalah Uni Soviet, RRC, Korea, gitu, Kuba, gitu ya. Dan negara-negara Eropa Timur lainnya, gitu ya. Itu dunia kedua. Lalu ada yang dunia ketiga, yaitu negara-negara yang mencari bentuk itu sebenarnya, yang dipengaruhi baik oleh dunia ke-1 maupun dunia kedua. Berdasarkan kondisi tersebut di atas, ilmuwan sosial mengadakan kajian dan analisis pembangunan dunia ketiga. Kajian antardisiplin, cross-disiplin, multidisiplin, interdisiplin itu dikenal dengan aliran namanya modernisasi. Nah, itu alirannya adalah modernisasi. Itu latar belakang faktualnya seperti itu. Nah, sekarang warisan pemikiran. Apa yang melandasi pemikiran apa yang melandasi teori modernisasi? Atau teori apa yang melandasi teori modernisasi? Nah, aliran pemikiran modernisasi banyak menerima warisan pemikiran dari 2 teori besar. Saya kira bisa disebut dengan grand teori itu ya, yaitu teori evolusi dan teori fungsionalisme. Jadi ada teori evolusi dan teori fungsionalisme, atau biasanya dikenal juga dengan teori struktur fungsional, atau bisa juga dikenal dengan teori sistem gitu ya. Teori evolusi telah terbukti mampu membantu menjelaskan proses peralihan masyarakat tradisional ke masyarakat modern negara-negara barat. Selain juga mampu menjelaskan arah yang perlu ditempuh negara dunia ketiga dan proses modernisasinya. Nah, itu ya. Jadi ini teori evolusi pada dasar kita tahu teori evolusi itu berdasarkan pemikiran ilmuwan biologi yang namanya Charles Darwin. Ya, Charles Darwin, fisika juga sebenarnya, teori fisika juga, biologi juga, tapi Charles Darwin. Jadi teori evolusi kan bagaimana perkembangan manusia ya. Walaupun teorinya itu mengatakan bahwa manusia itu pada dasarnya berasal muasal dari kera gitu ya. Jadi kera sampai menjadi Pithecanthropus dan akhirnya menjadi manusia. Padahal menurut Al-Quran tidak begitu kan.
Kalau menurut kitab suci Al-Quran tidak begitu manusia itu. Dan di teori Charles Darwin pun sebenarnya ada missing link antara Pithecanthropus ke manusia itu ada missing link di mana kok bisa berubahnya itu ya. Nah, itu ada juga. Nah, yang perlu yang dijelaskan itu arah tujuan dari evolusi, arah tujuan dari modernisasi di apa pembangunan dan modernisasi di negara-negara dunia ketiga, yaitu apa? Arahnya itu negara modern, negara seperti Amerika Serikat dan negara-negara Eropa gitu. Nah, itu sebenarnya arah pemikiran dari teori evolusi. Pewarisan pemikiran kedua yaitu pewarisan struktur fungsionalisme atau fungsionalisme ya. Ke dalam teori modernisasi terdapat lebih disebabkan oleh kenyataan sebagian besar pendukung utama teori modernisasi terdidik dalam pemikiran struktur fungsional. Ya, struktur fungsionalnya Taper Parson. Apa struktur fungsional? Bahwa di dalam kehidupan itu ada struktur, ada kelembagaan dan ada fungsi-fungsinya ya. Itu struktur fungsional seperti itu, struktur kelembagaan gitu ya, organisasi gitu, bagaimana organisasi, dan setiap struktur itu akan memiliki fungsi masing-masing. Contohnya kalau misalkan dinas kependudukan dan catatan sipil apa fungsinya kan ada juga. Dinas pendidikan apa fungsinya? Nah, strukturnya itu. Nah, itu sebenarnya struktur fungsional itu. Nah, mari kita bahas satu persatu bagaimana teori-teori tadi melahirkan melahirkan teori organisasi. Teori organisasi lahir pada awal abad ke-19. Sesaat sesudah revolusi industri dari revolusi kan 1850 sampai 1850 ya mulainya. Dan revolusi Prancis yang merupakan dua revolusi yang tidak sekedar menghancurkan tatanan lama tapi juga membentuk acuan dasar baru. Ya, tadi kalau revolusi industri yang tadi basis ekonomi itu pertanian, agraris menjadi industri gitu loh. Revolusi Prancis juga itu tatanan baru karena setelah itu adanya pengakuan hak asasi manusia yang paling dasar itu ya, dan yang akan memunculkan juga hak untuk merdeka, hak untuk hidup dan hak milik gitu ya, semuanya diatur semuanya itu nantinya itu ya. Nah, revolusi industri menciptakan dasar-dasar ekspansi ekonomi ya. Dengan dilandasi semangat penerapan ilmu pengetahuan teknologi, dirumuskan tata cara baru produksi barang yang lebih efisien, yang berujung pada peningkatan produktivitas dan peluasan pasar dunia. Ya, ini revolusi industri itu membawa akibat juga ya. Mengapa dia? Revolusi industri pada dasarnya mengakibatkan imperialisme, ya, penjajahan. Kenapa? Industri itu akhirnya mencari bahan baku. Industri itu akhirnya mencari pangsa pasar. Nah, untuk melakukan itu semuanya itu maka negara-negara industri, terutama waktu itu negara-negara barat itu ya, mencari bahan baku di negara-negara dunia ketiga. Dan akhirnya menjadi menjadi penjajahan. Apakah sekarang penjajahan sudah habis? Ternyata kalau dilihat dari hakikatnya belum habis. Malah muncul yang namanya imperialisme baru atau penjajahan jenis baru gitu ya. Kalau dulu ya revolusi industri itu mereka merampok bahan baku untuk industri dibawa ke sana diolah di negeri Eropa gitu ya, di Amerika. Sekarang tidak ya. Mereka hanya menarik untung saja. Ya kan yang terjadi itu kita misalnya ada penanaman modal di Indonesia. Ya, itu kan bahan bakunya Indonesia, yang kerjanya orang Indonesia, buruhnya itu ya. Lalu pasarnya juga dipasarkan di Indonesia. Untungnya dibawa pulang ke negara masing-masing itu. Termasuk sebenarnya apa yang disebut dengan waralaba dunia ini kan gitu ya. Misalnya pasar modern seperti Giant, Carrefour itu kan milik Perancis, sehingga walaupun memperkerjakan orang-orang di negara-negara berkembang, negara-negara dunia ketiga, tapi tetap aja ada
yang apa keuntungan yang masuk kepada mereka gitu. Artinya ada tersedot juga sebenarnya itu. Nah, ini sebenarnya apa namanya itu mengapa revolusi industri menciptakan penjajahan gitu ya. Yang kedua, revolusi Perancis. Revolusi Perancis meletakkan kaidah-kaidah pembangunan politik yang berdasarkan ada keadilan, kebebasan, demokrasi. Fraternite, egalite, dan demokrasi. Kan gitu ya semboyannya juga. Dalam mengamati perubahan ekonomi, politik, dan sosial yang radikal ini, para teoritisi menggunakan berbagai label dan kategori teoritis yang berbeda untuk menggambarkan ciri-ciri dan struktur masyarakat lama yang telah runtuh dan tatanan masyarakat baru yang sedang terbentuk. Nah, nanti juga ada itu salah satu teori modernisasi itu adalah bagaimana ciri-ciri masyarakat tradisional, bagaimana ciri-ciri masyarakat modern. Jadi kalau mau modernisasi, berarti hilangkan ciri-ciri tradisional menuju ciri-ciri yang ciri-ciri masyarakat yang modern. Nah, itu dikatakan modernisasi gitu ya. Nah, bagaimana perkembangan masyarakat menurut teori evolusi? Teori evolusi menganggap bahwa perubahan sosial merupakan gerakan searah seperti garis lurus. Proses berkembang dari masyarakat primitif menuju masyarakat maju. Ya, seperti salah satu teorinya tentang evolusi tentang teori pembangunan, teori tahapan pembangunan kan? Kita kan ini tidak akan pernah mundur lagi. Padahal dalam pencatatannya kadang-kadang perkembangan masyarakat itu zigzag ya. Maju, mundur seperti undur-undur kan gitu. Ya, maksudnya begini ya. Kita tahu kita sebenarnya menggunakan teorinya Rostow gitu mengenai tahapan pembangunan itu. Tahapan pembangunan itu kan ada tahapan tradisional, tahapan masa pembangunan, tahapan kematangan ekonomi, lalu konsumsi massa tinggi gitu ya. Ada 5 tahapan gitu ya. Ada tahapan tahapan masa tradisional, prakondisi, tinggal landas, kematangan ekonomi, dan akhirnya menuju kepada konsumsi massa tinggi. Nah, itu arahnya ke situ semuanya. Ya. Padahal ketika Indonesia itu kan sudah melakukan pembangunan pada era Orde Baru di bawah pimpinan Pak Harto itu sudah hampir 32 tahun gitu ya. Direncanakan tahun 2000 itu kita itu tinggal landas itu. Tapi kenyataannya kan ada krisis 97-98 bukan tinggal landas tapi tinggal ambles. Nah, itu jadi sebenarnya teori evolusi pun ada kelemahan-kelemahannya gitu ya. Teori evolusi membaurkan antara pandangan subjektifnya tentang nilai dan tujuan akhir perubahan sosial. Perubahan menuju bentuk masyarakat modern merupakan sesuatu yang tidak dapat dihindari. Oleh karena itu, masyarakat modern merupakan bentuk masyarakat yang dicita-citakan dan yang mau semua unsur disebut dengan baik dan sempurna. Dikenal dengan teori evolusi sebagai kemajuan, kemanusiaan, dan sivilisasi atau peradaban. Teori evolusi beranggapan bahwa perubahan sosial berjalan secara perlahan dan bertahap. Perubahan ini dari masyarakat sederhana ke masyarakat modern memerlukan waktu panjang bahkan berabad-abad untuk sampai pada tahapan terakhir. Nah, konyolnya itu kadang-kadang teori evolusi itu ya. Jadi kita itu harus mengikuti apa yang dilakukan oleh Amerika Serikat atau negara-negara Eropa gitu. Supaya bisa mencapai tahapan-tahapannya itu ya. Jadi kalau mereka kan melakukan pembangunannya kan dari 1750 ya sampai 1850 revolusi industri. Nah, kita baru dimulai tak setelah Perang Dunia Kedua tahun 50-an gitu ya, tahun 60-an, bahkan Indonesia tahun 70-an kan gitu. Itu sudah berapa lama kita ketertinggalan itu? Harus mengikuti tahapan mereka yang tahun lebih. Nah, kita tidak akan bisa mengalahkan mereka. Kenapa? Kalau kita mengikuti tahapan-tahapan pembangunan mereka, ya mereka sudah kalau 100 tahun mungkin sudah berapa beda lagi gitu. Jadi di skenario nampaknya supaya kita tetap kalah menjadi negara yang kalah dalam percaturan dunia kalau tetap mengikuti teori evolusi ini. Makanya perlu didobrak, perlu revolusi juga gitu ya. Bagaimana cara revolusinya? Ya harus berubah dengan sekuat tenaga. Ya, bagaimana sebenarnya
Korea Selatan bisa menandingi Jepang. Nah, itu kan gitu. Harus ada dipompa semangat kepada orang-orang Korea Selatan. Apa semangatnya? Waktu itu semangat yang dibarakan itu bahwa apa namanya itu disuntikan kepada generasi muda itu, jangan pernah meniru orang Jepang yang malas kalau kamu mau maju di dunia ini. Bayangkan itu ya, oleh orang kelas Selatan itu, orang Jepang itu dianggap malas. Padahal kalau mereka itu bekerja itu bisa sampai 20 jam. Jadi tidur 4 jam gitu ya. Kan beda dengan orang Indonesia ya. Kebanyakan tidurnya daripada kerjanya kan gitu. Nah, itu berarti kalau mau mengalahkan Jepang gitu ya, orang besar itu harus tidak tidur gitu. Sama kita juga ya. Kita tidak bisa apa-apa mau mengalahkan apa namanya itu, ada tekad-tekad yang keras mau mengalahkan Singapura, mau mengalahkan Malaysia, mau mengalahkan Thailand. Tapi kerja kita tidak sama saja dengan mereka, akan tertinggal. Apalagi kalau kinerja kita masih di bawah mereka, pasti akan tertinggal lebih jauh lagi. Harusnya ada kerja keras gitu bagi orang Indonesia kalau mau mengalahkan mereka gitu. Nah, tadi makanya ya harus kompakan itu, harusnya seperti kepada generasi yang muda itu, kepada orang-orang yang bekerja sekarang itu harus lebih keras kerjanya itu kalau mau maju itu ya. Bila perlu bekerja pun jangan tidur ya, biarkan tidurnya itu bekerja gitu ya. Nah, itu ini ada hal-hal yang sangat hebat sekali nih di dalam teori evolusi ini yang perlu dibangkitkan semangat kita itu ya untuk membangun. Kalau kita kinerja kita kalah dengan Thailand gitu ya, kita akan kalah. Semuanya kalah, bahkan dengan Vietnam kita kalah ya. Kenapa ya? Kita itu standar aja kerjanya ya. Kalau ibaratnya itu kalau petani ya kerjanya sampai jam 12 gitu ya. Gitu ya. Beda dengan petani Thailand yang sampai sore gitu ya. Pak, berangkat pagi sampai sore ya. Ini sebenarnya yang harus diperhitungkan gitu ya. Nah, teori yang kedua yaitu teori fungsionalisme, atau tadi yang kita sebutkan bahwa teori struktur fungsional. Seperti struktur tubuh manusia yang memiliki berbagai bagian yang saling berhubungan satu sama lain. Oleh karena itu masyarakat menurut Talcott Parsons juga mempunyai berbagai kelembagaan yang saling terkait dan tergantung satu sama lain. Untuk hal ini Parsons menggunakan konsep sistem untuk menggambarkan koordinasi harmonis antar kelembagaan tersebut. Jadi suatu kelembagaan itu sistemnya. Sistem itu apa? Ya, bahwa satu kesatuan yang terdiri dari unsur-unsur atau komponen-komponen yang saling keterhubungan, saling mempengaruhi, ya, interrelasi, interdependensi, saling ketergantungan. Nah, itu ya. Jadi saling terhubungan itu unsur gitu ya. Setiap bagian dari lembaga memiliki fungsi yang jelas dan khas. Seperti saya yang contohkan tadi ya. Ya, ada RT fungsinya apa, RW fungsinya apa, jangan sama kan gitu. Ada RT RW gitu ya. Ada lagi, nah kadang-kadang kita juga banyak fungsi yang sama. Ada BPD, ada LSD, sekarang ada lembaga swadaya lembaga pemberdayaan masyarakat desa gitu ya. Sama fungsinya itu ya. Percuma kalau fungsinya sama aja, harus lembaga itu mempunyai ciri khas dan fungsi masing-masing. Setiap lembaga dalam masyarakat melaksanakan tugas tertentu untuk stabilitas dan pertumbuhan masyarakat tersebut. Talcott Parsons merumuskan istilah fungsi pokok atau fungsional imperatif untuk menggambarkan 4 macam tugas yang harus dilakukan agar masyarakat tidak mati, terus berlanjut tapi dalam suasana yang keseimbangan dan keharmonisan. Nah, yang dengan sebutannya 4 macam tugas itu yang disebut dengan singkat dengan agile. Agile itu adalah A-nya itu adaptation to the environment, G-nya itu goal attainment, I-nya itu integration, dan L-nya itu latency. Nah, ini apa itu ya?
Misalnya ini, lembaga ekonomi menjalankan fungsi-fungsi adaptasi lingkungan. Adaptasi tadi ya. Bagaimana mengadaptasikan lingkungan itu ya. Lalu pemerintah bertugas untuk pencapaian tujuan umum. Goal achievement ya. Lembaga hukum dan agama menjalankan fungsi integrasi, dan keluarga dan lembaga pendidikan berfungsi untuk usaha pemeliharaan latensi itu. Nah, ini nih. Keseimbangan dinamis stasioner atau homeostatis equilibrium itu yang mau dicapai melalui teori fungsional itu. Nanti ada berbeda lagi dengan teori konflik ya, beda sekali dengan teori konflik. Kalau teori fungsional ingin aman dan damai, harmonis ya, harmonis, serasi, seimbang gitu ya. Tapi kalau konflik tuh ingin dibenturkan gitu ya. Teori konservatif karena menganggap bahwa masyarakat akan selalu berada pada situasi harmoni, stabil, seimbang dan padat. Bukan berarti tanpa gejolak, ada gejolak tapi nanti menimbulkan keseimbangan baru gitu ya. Jadi jangan diotak-atik lah, biarkan kondisi yang ada itu terbentuk dengan sendirinya nanti ya itu. Jadi ada cekcok nanti juga aman sendiri, seperti di keluarga ada cekcok, lama-lama akhirnya kalau orangnya sadar lagi maka lebih stabil, lebih harmonis lagi ya. Faktor kebakuan dan pengukur pattern variabel gitu ya, ini dalam rangka menjelaskan perbedaan masyarakat tradisional dengan masyarakat modern. Nah ini pertama kali sebenarnya Taklot Parsons pun menjelaskan apa itu masyarakat modern dan masyarakat tradisional ya. Nah pattern variabel itu adalah hubungan satu di antara hubungan kecintaan dan keteatralan, affective and effective netral. Masyarakat tradisional itu cenderung memiliki hubungan kecintaan, hubungan yang mempribadi dan emosional. Masyarakat modern memiliki hubungan yang kenetralan, hubungan yang tidak langsung atau tidak mempribadi atau berjarak. Atau di dalam bahasa administrasinya itu, maksudnya itu kalau masyarakat tradisional itu adalah hubungannya personal, kalau masyarakat modern itu adalah impersonal gitu ya. Yang kedua, hubungan kekhususan dan universal, partikularistik dan universalistik. Masyarakat tradisional cenderung berhubungan dengan anggota masyarakat dari satu kelompok tertentu, sehingga ada rasa untuk memikul beban tanggung jawab bersama. Sementara anggota masyarakat modern berhubungan satu sama lain dengan batas norma universal, lebih terikat dengan tanggung jawab kelompok dan kekhususan. Nah ini ya, jadi kadang-kadang kalau masyarakat tradisional kan ya gotong royong, kekeluargaan, dianggap semuanya sama lah apapun yang terjadi masyarakat sekarang. Tapi kalau dalam produk kan sesuai dengan profesi masing-masing tanggung jawabnya itu ya. Masyarakat tradisional biasanya memiliki kajian-kajian kekeluargaan, komunitas, dan kesukuan atau orientasi kolektif. Sementara masyarakat modern lebih bersifat individualistik atau orientasi diri sendiri atau self orientation. Masyarakat tradisional memandang penting status dan warisan dan bawaan ascription, digedekan itu yang diagulkan atau yang didengung itu bahwa saya ini keturunan siapa, keturunan bangsawan, keturunan pejabat. Nah itu biasanya yang masyarakat tradisional itu ya. Sementara kinerja diri sendirinya melempem gitu ya. Nah jangan-jangan itu kita ketertinggalan kita dengan Thailand, bahkan sekarang Kamboja gitu ya, Laos gitu ya. Apalagi nyusun Thailand dan Malaysia dan Singapura, susah gitu ya. Sebaliknya masyarakat modern yang tumbuh dalam pasar persaingan yang ketat jauh lebih banyak memperhatikan prestasi atau achievement. Masyarakat tradisional dalam merumuskan fungsi-fungsi kelembagaannya secara tidak jelas, fungsional diffuse. Jadi coba aja kalau dalam masyarakat tradisional itu dalam masyarakat tani, apa sih fungsi masing-masing? Semua dikerjakan masing-masing. Membaca, menanam gitu ya, ngarambet gitu ya, jadi membersihkan hama tanaman-tanaman di antara padi itu gitu ya, samaan gitu ya, tidak ada ya persaingan itu, bahkan dikerjakannya ayo sama-sama kan gitu. Nah sebaliknya masyarakat modern yang tumbuh dalam pasar persaingan yang ketat jauh lebih banyak menggunakan prestasi. Jadi apa yang menjadi prestasinya itu ya. Nah kita susah gitu ya. Kadang-kadang tradisional kekerabatan, tapi kadang-kadang prestasi ya, susah. Lalu masyarakat tradisional dalam menguruskan fungsi-fungsi keluarganya secara tidak jelas ya, karena akan terjadi pelaksanaan tugas yang tidak efisien. Sebaliknya masyarakat modern dalam menguruskan secara jelas tugas masing-masing kelembagaan.
Jadi ada masing-masing spesifiknya. Jadi dulu semua keluarga itu ya, maksudnya keluarga itu menjalankan fungsi produksi, menjalankan fungsi apa pemeliharaan gitu ya, keturunan gitu ya, menjalankan fungsi agama gitu ya, semuanya dijalankan fungsi itu. Nah kalau sekarang kan beda-beda, pendidikan ada sendiri, luar pendidikannya, bahkan khusus pendidikan juga ada gitu ya. Balik lagi kepada teori evolusi ya, menurut teori evolusi perubahan sosial pada dasarnya merupakan gerakan searah, linear, progresif dan perlahan-lahan yang membawa masyarakat berubah dari tahapan primitif ke tahapan yang lebih maju, membuat berbagai masyarakat memiliki bentuk dan struktur serupa. Jadi hampir di seluruh dunia itu seperti itu semua pengennya kalau menurut teori organisasi itu wajib begitu, tidak boleh ada gerakan revolusi yang tadinya tidak bisa apa-apa, tidak pergi bisa orang apa kalau mau pergi ke bulan ya harus mengikuti Amerika Serikat dulu gitu ya. Caranya seperti itu apanya. Tidak boleh langsung apa dari negara agres langsung ke apa angkasa luar gitu ya. Nah, itu kan bisa saja sebenarnya. Apa sih ciri-ciri pokok teori organisasi bersumber dari teori evolusi? Pertama, organisasi sebagai proses bertahap. Teori Rostow ya, yang tentang tahapan pembangunan ekonomi gitu ya, membedakan berbagai fase pembangunan ekonomi yang hendak dilalui oleh setiap masyarakat. Masyarakat semula berada di dalam tatanan primitif, sederhana, menuju dan berakhir pada tatanan maju dan kompleks. Yang saya sebutkan tadi ada 5 tahapan tadi ya. Organisasi dapat dikatakan sebagai proses homogenisasi. Jadi prosesnya sama aja di seluruh dunia itu begitu, harus tidak boleh berbeda ya, harusnya seperti itu semuanya. Ya, kalau menurut tahapan mereka tadi kan primitif, ya, tradisional gitu ya, prakonis tinggal landas, pematangan ekonomi, dan komisi masa tinggi. Itu semuanya harus seperti itu serupa ya. Modernisasi terkadang mewujud dalam bentuk lahirnya sebagai proses Eropanisasi atau Amerikanisasi atau Westernisasi. Jadi modernisasi sama dengan Barat gitu ya, akhirnya Westernisasi. Baik politik maupun ekonomi harus mencontoh pembangunan Barat. Modernisasi sebagai proses yang tidak bergerak mundur. Proses modernisasi tidak bisa dihentikan ketika sudah mulai berjalan. Ketika terjadi antara dunia ketiga dengan dunia Barat, maka dunia ketiga tidak akan mampu menolak melakukan modernisasi. Ya, tidak mampu memangnya, tapi bisa meloncat atau tidak ya. Ya, selanjutnya ini modernisasi merupakan perubahan progresif. Meskipun dampak sampingan maupun korban modernisasi beraneka macam dan terkadang berada di luar batas-batas nilai kemanusiaan dan moral universal, diantaranya pelacuran gitu ya. Ya, human trafficking itu salah satu dampak negatif dari modernisasi. Dalam jangka panjang, modernisasi tidak hanya sekedar merupakan sesuatu yang pasti terjadi. Apa implikasinya bagi kebijakan pembangunan? Teori modernisasi membantu memberikan secara implisit pembenaran hubungan kekuatan yang bertolak belakang antara masyarakat tradisional dan modern. Teori modernisasi menilai ideologi komunisme sebagai ancaman pembangunan negara dunia ketiga. Oleh karena harus menjauhi komunis dan menjalankan apa yang ditempuh oleh Amerika Serikat dan Eropa Barat, terutama melakukan pembangunan ekonomi, mengganti nilai tradisional dan melakukan demokrasi politik. Teori modernisasi mampu memberikan legitimasi tentang perlunya bantuan asing. Jadi kalau harus melakukan pembangunan. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.